Bismillahirrahmanirrahim. Muwafaqatul ihwani utawi iki iku nerangake masalah nocoki marang pira-pira kanca. Nocoki marang pira-pira kanca. Wa minha lan iku setengah saking adabul isyrah, termasuk adab serawung, qillatul khilafi utawi kitike persulayan, kitike nulayani ngono wae lil ikhwani marang pira-pira kanca. Termasuk etika kita bergaul, adab kita bergaul dengan teman itu meminimalisir perbedaan pendapat, meminimalisir perbedaan. Meskipun perbedaan itu sesuatu yang sudah pasti, perbedaan itu sesuatu yang sudah pasti, tetapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai alat untuk perpecahan. Jangan sampai perbedaan itu menyebabkan perpecahan. Perbedaan yang ada jadikan sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, karena memang sunnatullah itu menciptakan makhluk itu berbeda, wataknya berbeda, keinginannya berbeda, tujuannya juga berbeda. Namun demikian bukan berarti kita harus terus berbeda terus. Sepanjang masih mungkin dicari persamaan, sepanjang lebih bermanfaat kalau sama, tapi sepanjang masih bisa kita cari kesamaannya, sepanjang masih bisa dicari persamaannya, ya cari persamaannya. Jangan lalu ingin serba beda, ingin serba beda, enggak usah. Sebab rawan juga, kalau berbeda itu rawan. Jangan karena menuruti hawa nafsu terus serba ingin tampil beda, ben ora padha kancane, mencari sensasi ndak usah. Ya. Sekali lagi, sepanjang kita masih bisa mencari persamaan, sepanjang masih kita bisa mengkondisikan diri sendiri bisa sama dengan yang lain, dengan temannya, maka carilah titik persamaan itu. Waluzumu muwafaqatihim lan netepi nocoki marang ikhwan fima ing dalem barang slema yubihu kang menangaken ing ma apa al ilmu wasyari'atu lan syariat, dan selalu menjaga kontinu, selalu menjaga kelanggengan daripada persamaan itu. Setelah kita mencari persamaan, titik persamaan sudah ketemu, jaga itu. Pokoknya usahakan keras kita itu sama dengan teman kita. Tentu fima yubihuhu al-ilmu wasyariah, dalam hal yang memang diperbolehkan secara ilmu dan secara syariat. Artinya jangan sampai demi mengguyubi kancane, demi agar sama dengan temannya,
sampai melakukan maksiat, ya jangan. Kita diperintah untuk mengguyubi kancane itu dalam hal yang memang diperbolehkan secara syariat, diperbolehkan secara ilmu, itu boleh. Misal ada orang suka main gaple dalam rangka guyubi konco, kowe melu main-main gaple, ngapain? Ada teman yang suka keluyuran dalam rangka guyubi konco, ikut-ikutan keluyuran, ngapain? Bukan dalam konteks semacam itu. Kala ngendika sapa Abu Usman rupane pengandikan muwafaqatul ikhwan khairun minasyafaqati alaihim. Muwafaqatul ikhwani utai nyocoke marang pira-pira kanca iku khairun luwih bagus minasyafaqati tenimbang welas asih alaihim ngatasi al ikhwan. Ya, guyubi marang konco, mencari kecocokan dengan teman. Ya, kita adaptasi dengan teman itu lebih baik daripada kita hanya sekedar belas kasihan kepada teman. Kita mempunyai rasa welas asih dengan sesama teman itu sesuatu yang baik dan sangat baik. Tapi lebih dari itu adalah kita adaptasi, kita menyesuaikan diri dengan teman itu dalam segala hal sepanjang diperbolehkan secara keilmuan dan diperbolehkan secara syariat. Alhamdulillah muji utawi iki iku nerangke muji ala sanai ing atase pengalem wa min halan iku setengah saking adabil isyrah wa min halan iku setengah saking adabil isra ayahmidau mutayyinta muji sapa mukmin ing ikhwan, muji sapa mukmin ing ikhwan ala husni tsanaim ngatasi baguse pengalembanane ikhwan, ala husni tsanaim ngatasi baguse pengalembonone ikhwan. Termasuk adab bergaul adalah ayah midaum ala husni tsanaihim. Kita bisa memuji temannya kalau memang teman itu butuh dipuji. Misal teman kamu melakukan sesuatu yang istimewa, teman kamu melakukan sesuatu yang baik ya, dan layak dipuji, pujilah teman kamu, jangan hasut. Sebab apa? Sebab ketika ada orang lain mempunyai sikap, mempunyai perilaku, mempunyai prestasi yang patut dipuji, kok kita tidak mau memuji, ini rawan. Rawan apa? Rawan terkena penyakit hasud. Sebab awal-awal daripada hasud itu ya itu tadi, pertama tidak mau memuji karena ada rasa kurang sreg kalau orang lain yang mendapatkan pujian. Ya, jadi kamu biasakan kalau memang ada orang lain, ada teman kamu yang mendapatkan prestasi, mendapatkan keistimewaan yang patut dipuji, ya pujilah. Cuma memujinya itu jangan berlebihan, jangan over ya, jangan sampai bohong, jangan sampai memuji yang tidak nyata. Karena kita memuji orang lain dalam sesuatu yang tidak nyata,
itu pun sama halnya dengan meracuni temannya kamu. Misal dipuja-puji, wah ini orang yang di kelas ini, anak di kelas paling pinter dewi, pokoknya wah sip alhamdulillah paling pinter, padahal dia di kelas bukan yang paling pinter, masih ada yang lain yang lebih pinter, lah kok dipuja-puji paling pinter, itu namanya bohong. Tidak boleh memuji orang lain ya dengan sesuatu yang memang patut dipuji, dan orang lain memang adanya begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ada orang lain yang mendapatkan prestasi, mendapatkan keistimewaan yang memang patut dipuji, kamu ikutlah memuji, tetapi jangan melampaui batas. Wa illam yusa'idhum lalamun orang nulungi sapa mukmin ing ikhwan bil yadi kelawan tangan, wa illam yusa'idhum lan senajan orang nulungi sapa mukmin hum ing ikhwan bil yadi kelawan tangan, dikauli krana ana pengandikane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, pengandikane niyatul mukmini utai niyate wong mukmin iku ablaghu luweh banget min amali tenimbang amale mukmin. Dikatakan niyatul mukmin khairun min amali, ada yang kalimatnya khairun min amali, ada lagi yang ablaghu min amali. Niatnya niatnya orang iman, niat baiknya orang mukmin itu masih lebih real daripada perbuatannya. Sebab apa? Sebab niat baik itu mesti baik, tapi kalau berbuat baik kelihatan lahirnya itu berbuat baik, ini belum tentu baik. Sebab banyak orang yang melakukan sesuatu kelihatannya itu baik, tapi di dalam hatinya kadang riya, kadang ujub. Tapi kalau sudah niat baik itu pasti baik, karena niat itu ada di dalam hati ya. Tidak ada orang niat baik kok riya, aku niatnya api lah. Kalau orang cerita tentang niat lah itu mungkin ada riya, tapi kalau niat ya, dengan pengertian niat itu yang ada di dalam hati, ini nggak ada yang ngerti. Tidak bisa kedatangan riya, enggak. Kalau ngomongkan, menceritakan tentang niat lah mungkin bisa riya, aku mau bengi mujahadah, niatnya jentak niati ikhlas menanan. Nah kalau ngomong semacam itu bisa jadi riya, sebab itu bukan niat, itu menceritakan tentang niat. Qala ngendika sapa Aliun sahabat Ali karama muga-muga mulya akan sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajah Ali, ngendikane piye man lam yahmil akhahu ala husnin niyah lam yahmidhu ala husnis sun'ah. Manutai sapa wong iku lam yahmil lamun ora gelem nanggung sapa waman akha ing katene man ala husnin niyati ing atase bagus niat, lam yahmidhu mengko ora gelem muji sapa man ing ala husnis sunati ing atase baguse penggawean. Jadi orang lam yahmil akhahu ala husni niyah, orang yang tidak bisa menanggungkan niat baiknya orang lain. Artinya
Orang yang tidak bisa memposisikan orang lain itu husnudzon kepada orang lain, niat baik. Iki nanti kalau orang lain itu berbuat baik, tetap dia itu tidak akan mau memuji. Ya. Orang yang tidak bisa husnudzon kepada orang lain, bahwa orang lain itu mempunyai niat baik, nanti kalau orang lain berbuat baik sekalipun, dia akan tetap suudzon dan tidak akan bisa memuji. Kayak Pak nuwun sewu si akeh jan masya Allah tindakane apik. Lah kadung suudzon, alah paling-paling riak, paling-paling pamer. Tidak mampu untuk memuji atas perbuatan baik orang lain. Terus dan terus yang dicari adalah kekurangan kekurangannya, kenaifannya. Jadi orang itu kalau hidup di dunia kerjaannya mencari-cari kesalahan orang lain, ya ketemunya adalah kesalahan. Orang kalau kerjaannya itu mencari-cari keburukan orang lain, ya ketemunya hal yang buruk. Karena yang dicari memang hal yang buruk. Ya. Maka untuk menjaga agar supaya kita tidak suka mencari-cari keburukan orang lain, agar supaya kita menjadi orang yang hasud, itu kalau memang ada orang lain yang berbuat sesuatu dan layak dipuji, kita tahu pujilah dia. Ya, minimal kita menjaga diri kita untuk tidak hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkul hasadi utawi ki kunrangaken ninggalke hasud. Wa min halaniku saking adabul isyrah Allah yahsuda umutayin ta ora hasud sapa mukmin ing ikhwan, ora hasud alama ing atase barang silemayaro kang ningali sapa mukmin ing ikhwan alaihi ing atase mukmin min athari nikmatillahi saking pira-pira labete nikmate Allah. Bal yafrahu balik bunga sapa mukmin bidzalika kelawan mengkono-mengkono athari nikmatillah, bidzalika kelawan mengkono-mengkono athari nikmatillah wa yahmadu lan muji sapa mukmin, muji sapa mukmin Allah ing Gusti Allah ala dzalika ing atas mengkono-mengkono mayaro, ala dzalika ing atas mengkono-mengkono mayaro kama yahmadu kaya oleh muji sapa mukmin ing Allah idza kanat ing dalem arikalane ana sapa apa ne athare nikmat ana iku alaihi ing atase mukmin. Fa innallaha ta'ala mongko temesutune Gusti Allah taala iku zammana cat sapa Allah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono hasud, ala dzalika ing atas mengkono-mengkono hasud biqauli kalawan pengandikane Gusti Allah. Rupane pengandikan am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsudun apa to padha balik am yahsuduna balik padha hasud sapa Yahud annasa ing menungso ae annabi washabahu, annasa ing menungso ae nabi wa ashabihi alama ing atase barang selema atahum kang paring sapa kang paring ing annas sapa Allah Gusti Allah min fadli saking fadli Allah. Wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salam kadal hasatu ayyaghlibal qadar, kada parek opal hasatu hasud, parak iku ayak libayin to ngelindih apa hasud al qadar yang pesten.
Wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi la tahasadu aja padha saling hasud sapa sira kabeh. Kemudian adab perteman, adab serawung adalah jangan hasud. Hasud itu apa sih? Merasa tidak terima, tidak legowo ketika orang lain mendapatkan nikmat. Ada orang lain panen, hatinya dongkol. Ada orang lain dapat nikmat, bikin rumah baru, hatinya jengkel, hatinya tidak terima. Itu namanya hasud. Jangan semacam itu. Untuk itu seperti tadi, kalau orang lain mendapatkan nikmat, untuk menolak hasud, ya kita harus memuji orang lain yang mendapatkan nikmat tadi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.